Baik, selamat pagi semuanya. Tema hari ini adalah bersandar pada penyertaan Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, ini statement ini benar nggak ya? Bersandar pada penyertaan Tuhan itu benar atau tidak? Benar. Kalau benar, ngapain kalau gitu dikhotbahkan? Kenapa perlu dikhotbahkan lagi? Karena ada banyak orang yang walaupun sudah tahu ini benar, tetapi kebenaran ini hanya sampai di pengetahuan kita saja. Tidak sampai kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Faktanya, orang lebih bersandar atau mengandalkan uangnya, mengandalkan pengalamannya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan orang lain, mengandalkan yang lain, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Apa buktinya? Buktinya sederhana. Kalau kita lagi sakit flu misalnya, yang sederhana aja, yang diingat apa? Dekogen. Ya, apalagi Paramex, ya kan? Ya. Yang kita ingat tuh selalu kalau Tuhan tuh terakhir. Ingatnya obat dulu, dokter dulu. Kalau sekarang ingatnya BPJS dulu. Ya. Baru terakhir, kalau nggak ada yang bisa nyembuhin lagi, dokter udah bilang angkat tangan, sakitnya sudah parah, duitnya sudah nggak ada. Baru kita ingat sama Tuhan. Baru kita mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kalau kita nggak punya uang, yang kita ingat siapa? Ingat teman kita. Siapa ya yang bisa dipinjemin duit ya? Ya. Ingat saudara kita, orang tua, ingat bank mana yang bisa kasih kredit, yang kita ingat selalu yang bukan Tuhan. Kalau sekarang ingatnya apa? Iklannya Pegadaian. Ingat nggak iklannya Pegadaian apa? Oh, pengalaman. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Tapi yang saya tanyakan ini, kenapa Tuhan itu selalu jadi alternatif terakhir buat kita? Nanti kita lihat jawabannya ya. Nah, bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, mereka selalu mengandalkan siapa? Musa, betul. Gak ada air, cari Musa. Habis makanan, cari Musa. Kepingin daging, cari Musa. Semua kebutuhan mereka, ada masalah, mereka cari Musa. Dan kalau itu di bahwa jangan kamu takut, aku akan menyertai engkau. Dan sama seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Jadi Tuhan kepingin
Yosua tidak lagi mengandalkan Musa, tidak mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Ada aku, andalkan aku. Itu yang Tuhan mau Yosua mengerti dalam hidupnya. Dan hari ini pesan khusus buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini, jangan pernah andalkan siapapun dalam hidup kita selain daripada Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan pendeta, jangan andalkan pejabat, jangan andalkan orang tua, pasangan, jangan andalkan Tuhan. Jangan andalkan anak juga. Andalkan Tuhan, karena Tuhan yang bisa menolong dan tempat kita bersandar sampai hari terakhir kita. Nah, apa buktinya kalau Tuhan itu menyertai kita? Apa buktinya kalau Tuhan itu menyertai kita? Kalau di perjanjian lama, kelihatan. Ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai mereka 24 jam sehari. Siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Ya. Dan di dalam Yosua 1 ayat yang kelima, Tuhan bilang begini, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji kepada Yosua, aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, bagaimana di perjanjian baru? Di perjanjian baru itu sebenarnya lebih enak. Karena Tuhan bukan hadir dalam tiang awan dan tiang api, tetapi dia tinggal di dalam hati kita. Dia berjanji di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, sama seperti di dalam Yosua 1 ayat yang kelima, dia bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita lihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru, kita bisa lihat dengan nyata bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia menyertai bangsa Israel, hari ini dia menyertai kita, dan dia bukan hanya hari ini menyertai kita, dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, dia itu disebut Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Oke? Nah, kalau dia senantiasa beserta dengan kita, apakah itu berarti kita tidak akan pernah ada masalah? Ada banyak orang bertanya-tanya, dari mana kita tahu Tuhan menyertai kita? Buktinya masalah silih berganti, bertubi-tubi datang kepada kita. Faktanya kalau lihat bangsa Israel, ya, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel ketika ada tiang awan dan tiang api, jelas ada tiang awan, jelas ada tiang api, apakah mereka tidak ada masalah? Musuh bergantian datang. Makanan bisa habis, air bisa habis. Ada masalah silih berganti. Kalau kita lihat di perjalanan murid-muridnya Tuhan Yesus, waktu mereka bersama-sama dengan Yesus sendiri, mereka selalu menghadapi masalah. Masalah dari orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat, orang Farisi, dari orang-orang Roma, ya, dari orang-orang yang tidak percaya, yang berusaha menjebak guru mereka, dan Yesus sendiri. Dia juga tidak pernah luput dari masalah. Sejak lahir, dia ada masalah. Sejak lahir, mau lahir di mana juga ada yang mau terima. Sampai harus lahir di kandang. Artinya apa, saudara? Artinya penyertaan Tuhan itu tidak berarti bahwa kita luput dari masalah. Kalau saudara berpikir bahwa kalau orang disertai Tuhan tidak ada masalah, itu cara berpikir yang tidak tepat, tidak benar. Justru kalau kita ada masalah, disitulah kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah,
Itu biasa. Itu biasa. Karena semua orang mengalami masalah. Tidak ada orang yang tidak mengalami masalah. Jangan heran. Jangan negatif thinking seakan-akan penyertaan Tuhan itu sia-sia. Tidak ada gunanya. Penyertaan Tuhan justru nyata ketika masalah itu datang. Kalau bangsa Israel tidak hidup di padang gurun, kalau dia hidup di pegunungan yang sejuk, ya, dia tidak perlu tiang awan, dia tidak perlu tiang api. Dan kalau orang tidak ada masalah dalam hidupnya, dia tidak akan pernah merasa bahwa dia membutuhkan Tuhan. Justru penyertaan Tuhan dibutuhkan ketika kita menghadapi masalah. Waktu saya sedang mempersiapkan keuangan saya supaya waktu saya full time, saya tidak kedodoran, malah uang saya ditilep orang. Bukan dilipet, saudara ya, ditilep. Kalau dilipet nggak apa-apa, ditilep, ditipu orang. Dan dalam bisnis saya juga tiba-tiba ada orang yang nipu saya. Dan itu masalah besar buat saya. Tetapi Tuhan mau mengajar saya supaya apa? Supaya ketika saya full time melayani Tuhan sepenuh waktu, saya tidak mengandalkan deposito saya. Saya tidak mengandalkan tabungan saya, tidak mengandalkan uang saya, tetapi betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan kalau saya bisa sampai melewati masa-masa yang sulit itu membuktikan bahwa Tuhan menyertai saya. Setan mau mempergunakan itu untuk membuat saya menyimpang keluar lagi dari rencana Tuhan. Tetapi Tuhan pakai itu untuk membuktikan bahwa di dalam masalah-masalah yang besar, Dia selalu ada. Jadi kalau saya bisa melalui semuanya itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan Tuhan mau mengajar saya supaya ketika saya melayani Tuhan sepenuh waktu, saya bukan hanya bilang penyertaan Tuhan itu sebagai teori saja, bukan pengetahuan saja, tetapi saya bisa menjadi kesaksian. Hidup saya bisa jadi kesaksian. Dan saya berharap setiap kita punya kesaksian bagaimana Tuhan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita, di masa-masa sulit. Di saat itulah justru pertolongan Tuhan menjadi nyata. Supaya saya bisa mempercayai hal-hal yang besar, saya perlu mempercayai dulu Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Kalau saudara tidak bisa mempercayai Tuhan dalam hal persepuluhan yang cuma 10%, bagaimana saudara bisa mempercayai Tuhan dalam hal-hal yang lebih besar? Saudara perlu belajar untuk mempercayai hal-hal yang kecil, janji-janji Tuhan, supaya mujizat yang besar kita bisa alami. Jadi kalau besok pagi, saudara bangun pagi, saudara buka mata, apa yang ada di hadapan saudara? Handphone. Masalah. Ya. Jadi begitu buka mata pagi, pasti yang di hadapan kita masalah. Tapi itu nggak masalah gitu loh. Ada banyak masalah di depan kita, nggak masalah. Yang penting di dalam hati kita ada penyertaan Tuhan. Ada janji-janji Tuhan. Ada kehadiran Tuhan. Itu yang penting. Karena itulah yang membuat kita bisa menghadapi, melewati persoalan-persoalan kita dengan kemenangan. Semakin besar masalah, semakin besar mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Semakin besar masalah, semakin besar orang berharap kepada Tuhan. Dan semakin besar orang berharap kepada Tuhan, semakin dia bisa melihat bagaimana Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah boleh ada, tetapi selama Yesus menyertai kita, selalu ada jalan keluar. Justru kita semakin percaya kepada Tuhan kalau kita mengalami pertolongan Tuhan ketika ada masalah. Satu hari Tuhan Yesus
ada bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Yesus ada bersama-sama mereka dalam perahu. Apa yang terjadi? Ada badai yang besar. Mereka berusaha mengatasinya sendiri. Mereka nelayan yang sudah biasa ada di danau, tetapi mereka tidak berhasil. Tapi karena ada Yesus, mereka bisa melihat bagaimana alam tunduk kepada Yesus. Dan mereka semakin percaya bahwa guru mereka betul-betul Mesias yang dijanjikan. Palembang sedang kekeringan. Kalau dulu Yesus memerintahkan badai berhenti, sekarang kita bisa memerintahkan supaya hujan untuk turun. Amin ya. Satu hari murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Lagi di dalam proyeknya Yesus. Apa proyeknya Yesus? Mengajar banyak orang. Dan mereka mengajar bukan 1-2 orang. Mereka mengajar, Yesus mengajar 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, menyertai Yesus, ada masalah. Masalahnya apa? 5.000 laki-laki plus perempuan plus anak-anak lapar. Dan mereka pertama tidak ada uang, kedua jauh dari desa. Bagaimana caranya? Tapi karena ada Yesus, mereka bisa lihat bahwa Yesus bisa merubah apa yang sedikit 5 roti dan 2 ikan yang dipersembahkan, dia bisa lipat gandakan sampai semua orang makan kenyang, sampai lebih 12 bakul. Di situ murid-murid bisa belajar. Ketika ada masalah, dia melihat bahwa di dalam Yesus, apa yang sedikit asal dipersembahkan kepada Tuhan, itu akan jadi berkat buat banyak orang. Ketika Musa mau membebaskan bangsa Israel, Tuhan tidak kirim pasukan malaikat. Dia tanya sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Dan Tuhan bilang apa? Dengan tongkat itulah aku akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah penjajahan Mesir. Jadi kita harus tahu, ketika kita ada masalah, apa yang ada di tangan kita, persembahkan itu kepada Tuhan. Berikan itu kepada Tuhan. Ada seorang janda Sarfat punya seketul tepung dan sedikit minyak. Katanya Elia, berikan dulu kepada aku, bikin jadi roti, berikan kepada aku. Dan janda itu berikan kepada Elia. Dan Alkitab mengatakan, janda dan anaknya tidak pernah kelaparan sampai masa kelaparan lalu dari Israel. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu bisa dilipat gandakan. Jadi kita bisa melihat penyertaan Tuhan sangat penting. Yesus, dia sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Satu keluarga yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Apakah keluarga yang sangat dikasihi oleh Tuhan ini tidak ada masalah? Walaupun keluarga ini sangat, bukan hanya dikasih, sangat dikasih Tuhan, keluarga ini dapat masalah. Masalahnya Lazarus sakit. Dan bukan hanya sakit, sampai akhirnya Lazarus mati. Jadi kita bisa lihat ya, masalah itu selalu ada. Siapapun kita, dimanapun kita berada, bersama Yesus, dikasihi Yesus, masalah selalu ada. Tetapi karena ada Yesus, mereka semua justru melihat kuasanya. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Ya, dan ada banyak lagi yang lain yang kita bisa baca di Alkitab, bahwa bersama dengan Yesus kita tidak perlu khawatir. Firman Tuhan di Amsal berkata, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan tahu pengertian kita terbatas dan kita seringkali salah. Jadi Tuhan bilang jangan bersandar pada pengertian kita.
Bersandar pada apa? Bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Saya berkali-kali punya satu pendapat yang saya yakin 100% benar, tapi satu hari ketika saya dengar pendapat orang lain, saya baru sadar bahwa pendapat saya tidak 100% benar. Dia lebih benar daripada saya. Tapi kalau kita dengar pendapat firman Tuhan ini adalah kebenaran yang paling benar. Amsal berkata, akulah dia di dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita bersandar pada Tuhan, akui bahwa kita tidak bisa apa-apa, Yesus yang pasti paling benar, maka dia yang akan membawa kita menuju jalan keluar. Dia akan memberikan kita jalan keluar, dia akan meluruskan jalan kita. Enak kan? Ya. Nah, mengapa Tuhan perlu memperingatkan Yosua? Kenapa Tuhan perlu memperingatkan Yosua dan bangsa Israel bahwa Tuhan menyertai mereka? Karena saudara, ditinggal oleh orang yang kita andalkan. Memang itu peristiwa yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Misalnya ditinggal oleh pasangan meninggal, ya, apalagi pasangan itu yang menjadi tulang punggung menafkahi keluarga tiba-tiba meninggal, ditinggal oleh orang tua, misalnya, itu menakutkan, ya. Orang lagi bisnis, kita lagi join, tiba-tiba yang punya modal besar tinggalkan kita join sama orang lain. Dan itu menakutkan. Demikian juga murid-murid pernah mengalami hal yang sama. Mereka, murid-murid, satu hari mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Mereka senang dekat dengan Yesus karena setiap ada masalah, Yesus selalu menolong mereka. Mereka sudah tinggalkan semuanya. Matius, dia sudah tinggalkan bisnisnya dia udah tinggalin. Dia nggak jadi pemungut cukai lagi. Lukas, tempat prakteknya udah dia tutup. Lukas kan dokter, tempat prakteknya udah dia tutup. Dia ikut Tuhan. Siapa lagi? Petrus, ya dia udah nggak jadi nelayan lagi. Dia jual mungkin jaringnya, dia jual kapalnya, dia ikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus ternyata bisa diandalkan. Yesus bisa kasih semua. Ketika mereka diserang oleh orang-orang Roma dan orang Farisi ahli Taurat, mereka datang kepada Yesus. Yesus bisa menolong mereka. Ketika orang sakit datang kepada mereka, mereka bisa bawa kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Mujizat semua terjadi. Yesus sangat bisa diandalkan. Tapi tiba-tiba satu malam ketika mereka sedang makan bersama dengan 12 muridnya Yesus bilang bahwa hari ini, malam ini adalah malam terakhir kita makan bersama. Karena dia bilang dia akan ditangkap. Saudara bisa bayangkan? Murid-murid yang sudah tinggalkan semuanya 100% ikut Yesus. Tiba-tiba Yesus bilang, aku akan pergi. Aku akan ditangkap. Bisa dibayangkan rasanya gimana? Kebingungannya gimana? Kalau Yesus nggak ada, bagaimana mereka bisa menghadapi semua masalah yang muncul di hadapan mereka? Satu-satunya yang membuat mereka aman kalau ada Yesus. Tapi Yesus sekarang mau meninggalkan mereka. Jadi ditinggalkan oleh orang yang kita andalkan memang suatu peristiwa yang menakutkan. Itulah sebabnya Tuhan datang juga sama Yosua. Dia kasih tahu bahwa aku menyertai engkau. Supaya Yosua besar hatinya. Supaya Yosua tahu, dan tidak cukup satu kali. Dia perlu ngomong sampai 3 kali berturut-turut. Supaya Yosua jangan pernah ragu. Dia bilang di dalam Yosua 1 ayat 9, janganlah kecut
lembut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua dan bangsa Israel itu sedang memasuki babak baru dalam perjalanan hidup mereka. Sesuatu yang belum pernah mereka alami selama ini. Selama 40 tahun mereka itu nomaden. Mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka mau makan, mereka tinggal bangun pagi-pagi, ada mana mereka tinggal ambil. Mereka mau minum, mereka tinggal berseru, dan mereka temukan mata air. Musa tinggal tunjuk batu dan batu keluar air. Mereka tidak pernah bercocok tanam. Mereka tidak pernah buat rumah. Mereka hanya tinggal di tenda. Tapi sekarang Musa tidak ada. Dan mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Dan di sana nanti mereka harus mulai bercocok tanam. Dan ketika Musa sudah tidak ada, tiang api hilang, tiang awan hilang, mana berhenti. Kenapa tiang api hilang, tiang awan hilang, mana berhenti? Kalau tiang api masih ada, tiang awan masih ada, mana masih ada, mereka akan tinggal terus di seberang Sungai Yordan. Mereka nyaman di situ. Mereka tidak perlu melewati tantangan yang berat. Mereka tinggal aja di situ setiap hari. Sepanjang masa tinggal di situ. Tapi karena tiang awan sudah tidak ada, tiang api sudah tidak ada, mana sudah tidak ada pilihan lain untuk bisa tetap hidup. Mereka harus menyeberangi Sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Jadi ada ketakutan, ada kekhawatiran yang mereka rasakan. Bagaimana dengan kita? Ketika untuk makan saja uang pas-pasan harus diirit-irit. Ketika kita mau kerja, ini bensin cukup nggak ya sampai di kantor? Bagaimana rasanya waktu itu? Waktu kita menghadapi masalah-masalah seperti itu, justru penyertaan Tuhan rasanya lebih nyata. Saya pernah dengar kesaksian seseorang yang, aduh ini bensinnya sudah, ini waduh, pompa bensin masih jauh nih. Ya, duit juga pas-pasan, gimana nih, sampai atau enggak nih? Ya, tapi karena anugerah Tuhan sampai juga akhirnya. Penyertaan Tuhan nyata dikala kita justru mengalami masalah. Bagi Yosua, ini pengalaman pertama memimpin bangsa Israel. Dia juga ragu-ragu, apakah aku sanggup? Musa itu sangat berkarisma, dihormati oleh semua orang. Sedangkan dia hanya bujangnya, hanya budaknya Musa. Apakah dia bisa seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel? Apakah bangsa Israel mau menerima dia jadi pemimpin? Itu menjadi ketakutan tersendiri buat Yosua. Makanya Tuhan perlu bilang, sama seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Kalau saudara mungkin dulu cuma datang sekedar ibadah, pulang. Tiba-tiba sekarang saudara pelayanan. Tiba-tiba saudara jadi koordinator. Saudara tidak bisa santai lagi. Ada tanggung jawab yang harus saudara emban. Ya, saya mau beritahu, itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Sama seperti Tuhan mempercayakan sesuatu kepada Yosua. Sepertinya berat, tapi Tuhan menyertai supaya Yosua melihat penyertaan Tuhan. Tuhan tidak mau Yosua terus jadi budak, terus jadi bujang. Tuhan mau Yosua jadi pemimpin. Demikian juga kepada kita semua. Gereja ini, kita kepingin mencetak banyak pemimpin. Saya mau beritahu sekali lagi bahwa saya tidak takut disaingi. Saya justru kepingin ada banyak orang yang bisa melayani jauh lebih baik daripada saya. Berkhotbah lebih baik, mengajar lebih baik. Ya, kalau nyanyi udah banyak lebih baik. Kalau saya tidak bisa nyanyi. Ya,
Tapi sekarang dia yang harus memimpin. Dia yang harus menentukan kapan mau berangkat, kapan belok ke kanan, atau belok ke kiri. Dia yang menjadi decision maker-nya. Ya. Tuhan perlu mengingatkan bangsa Israel. Karena pasti sebagian orang itu pasti ragu-ragu sama Yosua. Ini Yosua ini bisa apa enggak ya? Kalau jadi tentara boleh lah, tapi kalau jadi pemimpin kayaknya kurang deh. Ya pasti sebagian orang ragu-ragu akan Yosua. Tapi ya sebagian lagi over sama Yosua. Dia pikir, wah Yosua ini pasti lebih baik daripada Musa. Dan itulah sebabnya Tuhan perlu datang sama Yosua dan kepada bangsa Israel dan perlu ngomong sama mereka supaya bangsa Israel tahu yang penting bukan Musanya, yang penting bukan Yosua, yang penting apakah mereka disertai oleh Tuhan atau tidak, apakah mereka percaya kepada Tuhan atau tidak. Dan kalau mereka disertai Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, maka apa yang dialami oleh Musa dialami juga oleh Yosua. Musa membelah Laut Merah, Yosua membelah Sungai Yordan. Ya. Jadi Tuhan yang sama itu yang penting, ya. Buat kita yang memasuki sebentar lagi masuk pemilu, masuk pilkada, mungkin sebagian kita mulai bertanya-tanya, waduh, ini ganti presiden ini kira-kira yang gantiin ini lebih baik atau lebih jelek nih daripada Jokowi. Ya, dulu kita mungkin tidak pernah berharap banyak sama presiden, tapi karena sekarang kita punya Jokowi, ya, yang begitu luar biasa, sekarang yang gantiin kita jadi ragu-ragu. Ada nggak ya yang bisa lebih baik? Kira-kira ada nggak ya? Hah? Siapa yang lebih baik daripada Jokowi? Tidak penting siapanya, yang penting apakah dia disertai oleh Tuhan atau tidak. Saudara harus tahu, yang ada yang membuat Jokowi begitu hebat bukan Jokowinya. Saudara tahu siapa yang ada di kelilingnya, siapa yang dipercayai, orang-orang kepercayaan Jokowi itu siapa? Mereka lah yang penting. Kita harus berdoa supaya orang-orang yang ada di sekeliling presiden yang baru adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang disertai Tuhan, orang-orang yang punya hikmat dari Tuhan, supaya dia bisa kasih masukan yang benar kepada presiden. Sebagus-bagusnya presiden yang akan datang, kalau orang-orang di sekelilingnya adalah penjilat semua, orang-orang sekelilingnya itu cari keuntungan pribadi semua, maka masukan-masukannya, nasihatnya juga pasti salah. Dan Indonesia ini tidak akan jadi lebih baik. Tapi sejelek-jeleknya presiden yang terpilih, kalau sekelilingnya orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berhikmat seperti Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Bukan Daniel ini, Daniel ini juga berhikmat. Daniel, Sadar, Mesa, Abednego itu membuat mereka itu dipilih jadi menteri 4 generasi presiden, 4 raja, ganti raja, mereka terus jadi menteri. Kita berharap bukan hanya di pusat, ya ada anak-anak Tuhan di sekeliling presiden, tapi di pilkada juga ada orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang capable, yang memang bagus di bidang politik, yang bisa duduk bersama-sama dengan para pemimpin yang ada di daerah. Sehingga Palembang ini akan jauh lebih baik. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang saudara hadapi, baik itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan,
saya mau beritahu kepada saudara ada kabar baik buat kita. Ya, dari mimbar ini selalu ada kabar baik. Yosua 1 ayat yang kelima. Ini janji Tuhan buat kita. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apa yang membuat Yosua berani mempercayai perkataan Tuhan? Apa yang membuat Yosua berani? Kalau saudara jadi Yosua, Tuhan ngomong jangan takut, jangan takut, jangan takut, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. Apakah itu akan membuat saudara jadi tidak takut dan berani? Saya percaya itu ada dampaknya ya. Tetapi yang lebih membuat dia yakin, yang lebih membuat dia tidak takut dan berani, karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan yang ngomong sama dia menyertai Musa. Dia lihat bagaimana Tuhan menyertai Musa. Yosua melihat kesetiaan Tuhan kepada Musa. Di balik ketidaksempurnaan Musa, di balik kesalahan-kesalahan yang Musa lakukan, Tuhan tetap setia kepada janjinya. Walaupun bangsa Israel tegar tengkuk, selalu bersungut-sungut, kita melihat bagaimana Yosua melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa itu sampai semua rencananya digenapi atas bangsa Israel. Dan Yosua lihat itu sehingga dia percaya. Bagaimana dengan kita hari ini? Firman Tuhan tadi kabar baik buat kita. Tuhan sudah ngomong sama kita. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat sekarang sama seperti Yosua lihat Musa. Kita lihat Yosua. Kalau Tuhan yang sama, yang ngomong sama kita hari ini, menyertai Yosua, membelah sungai Yordan, merobohkan tembok Yeriko, merebut tanah perjanjian Kanaan, Tuhan yang sama juga akan menyertai kita. Tuhan yang sama yang ngomong sama kita jangan takut. Tuhan yang sama yang menyertai kita untuk melewati hari-hari di depan kita dengan kemenangan. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan sama seperti kemenangan yang dia berikan kepada Yosua, dia juga akan berikan kepada kita. Saya minta tim musik naik ke depan. Yang kedua, kenapa Yosua berani mempercayai perkataan Tuhan? Yang kedua, ketika Musa taat, maka apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, itu semua terjadi. Ketaatan itu mendatangkan mujizat. Ketika bangsa Israel, Musa taat melakukan apa yang Tuhan katakan, firmankan, maka tidak pernah Tuhan itu ingkar janji. Demikian juga kita berani mempercayai firman Tuhan karena kita melihat bagaimana Yosua taat. Yosua lihat Musa taat, Yosua lihat bangsa Israel taat, Tuhan bekerja. Sekarang kita, bagian kita, lihat Yosua yang taat. Bagaimana Yosua tidak pernah kalah perang kecuali satu kali ketika ada salah satu orang, Achan namanya, yang berkhianat. Maka dia pernah kalah lawan bangsa yang kecil, bangsa Ai. Tapi
Ketika semua taat, maka ada kemenangan. Ayo kita belajar taat. Taat itu cuma 4 huruf ya. T-A-A-T. Dibalik T-A-A-T. Ya. T-A-A-T. Dibalik T-A-A-T. Tetapi ketika orang taat, maka janji Tuhan akan digenapi. Firman Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena yang kita sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang disembah oleh Yosua. Mari kita datang kepada Tuhan.